Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik serta kakak-kakakku semuanya, salam pramuka. Pada video yang sudah kita lihat kemarin, yaitu tentang fenomena Merdeka Membina, di dalam Kementerian Kemdikbudristek sekarang sedang musim-musimnya adalah kurikulum merdeka. Nah, di dalam pendidikan kepramukaan sebenarnya kita juga sudah melaksanakan yang namanya Merdeka Membina. Nah, dalam pendidikan kepramukaan ini yang dimaksud Merdeka Membina itu adalah seorang pembina itu diberikan kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Yang pertama adalah kemerdekaan dalam mengemas suatu materi pendidikan kepramukaan. Merdeka di dalam menentukan metode, strategi, serta bagaimana mengevaluasi kepada peserta didiknya. Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi, yaitu bagaimana Merdeka Membina di dalam pendidikan kepramukaan. Nah, apa untungnya kalau kita melaksanakan Merdeka Membina ini? Ayo kita ikuti di dalam penjelasan-penjelasan berikut ini. Walaupun penjelasan ini bukan yang paling baik, tapi paling tidak bisa memberikan suatu pandangan kepada kakak-kakak pembina, yang bahwa kakak-kakak pembina itu sebenarnya diberikan kemerdekaan di dalam membina, sehingga apa? Hasilnya pencapaian SKU bisa lebih cepat, sehingga Pramuka Garuda juga bisa kita lahirkan dari adik-adik kita di gugus depan kita, apabila kita mengetahui bagaimana Merdeka Membina ini dilakukan. Terus yang kedua, pemahaman adik-adik terhadap suatu materi kepramukaan lebih bermakna. Mengapa lebih bermakna? Sebab yang kita rangkai itu lebih utuh, yaitu materi di SKU misalnya penggalang di rakit nomor 17 dengan di ramu nomor 17 dan di terap nomor 17 itu berkesinambungan. Nah, kalau berkesinambungan, maka sebenarnya kita bisa mengemas menjadi suatu isu-isu, menjadi suatu pokok bahasan yang utuh dan menarik, sehingga apa? Adik-adik kehadirannya di gugus depan bisa lebih meningkat. Kenapa? Merasa ada yang baru, merasa menarik gitu pembelajaran pramuka. Terus juga pada nomor-nomor SKU yang lain, pada SKU ramu nomor 1 misalnya, dan rakit nomor 1 dan terap nomor 1 itu berkesinambungan begitu, sehingga bisa dirangkai dalam satu isu latihan, dikemas dalam satu rencana membina yang misalnya tentang pembiasaan beribadah. Nah, itu nomor 1, jadi bisa lebih cepat pencapaian SKU-nya. Nah, ayo kita lihat pada penjelasan berikut ini. Namun yang belum subscribe, segera subscribe supaya bisa mengikuti perkembangan video-video kami berikutnya. Berikan like, komen positif, serta share kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Yuk kita simak. Nah, sekarang saya akan mencoba menganalisis materi SKU Penggalang yang ada di dalam SKK Kuarna 199/2011. Nah, materi SKU Penggalang ramu rakit dan terap itu ada 30 nomor. Nah, 30 nomor itu setelah kita baca satu persatu, kemudian kita taruh dalam suatu kolom-kolom tabel seperti ini, maka akan kita bisa melihat kesamaannya atau kesinambungannya antara ramu rakit terap. Nah, misalnya nomor 1, di ramu selalu taat menjalankan ibadah agamanya secara pribadi ataupun berjamaah. Di rakit mengikuti acara-acara keagamaan sesuai dengan agamanya, berarti berurutan, berkesinambungan. Terus di terap adalah taat menjalankan ibadah sesuai agamanya dan mengajak orang lain untuk beribadah. Nah, kita buat isu, topik-topik misalnya yang menarik supaya anak-anak itu kehadirannya bisa meningkat, yaitu pembiasaan beribadah. Lalu apa kegiatan yang kita akan sampaikan pada peserta
sholat duhur dan asar berjamaah dengan peserta didik. Dengan demikian kita bisa memantau mana yang sudah menjadi kebiasaan sholat 5 waktu. Kemudian yang nomor 2, mengisi form laporan beribadah sholat 5 waktu di rumah bersama orang tua atau guru madin. Nah, kita bisa bekerja sama dengan orang tua dan guru madin itu ketika di rumah, sehingga sudah menjadi pembiasaan atau belum. Nah, begitu. Nah, demikian pula ini 30 nomor sudah kita atur sedemikian rupa. Saya sudah menganalisisnya, maka semuanya itu ada saling berhubungan antara ramu, raket, dan terap. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi adalah misalnya nomor ini 14, yaitu yang ramu mengetahui tentang salam pramuka dan moto serta arti lambang gerakan pramuka. Ini di ramu. Di raket dapat menjelaskan dan melaksanakan bagaimana cara memberikan salam pramuka. Diterap dapat menjelaskan dan menggunakan salam pramuka. Nah, ketiganya ini berurutan, makin meningkat, makin mendalam gitu. Nah, ini kita buat isu atau topik-topik, itu bangga mengucapkan salam pramuka. Nah, bagaimana nanti penyajiannya, mengemasnya bagaimana? Saya beri nama ini, bermain dan menyanyi salam pramuka. Nah, jadi kegiatannya. Maka dengan dijadikan satu begini, mungkin 1 kali atau paling banyak 2 kali pertemuan sudah cukup. 1 kali pertemuan itu 120 menit, 2 kali itu sudah selesai. Maka apa? Kita bisa lebih cepat menyelesaikan SKU serta lebih mengandung makna buat peserta didik. Sehingga apa? Pencapaian SKU, pencapaian pramuka Garuda bisa lebih cepat. Sehingga apa? Menarik buat peserta didik, kehadirannya bisa ditingkatkan. Nah, di dalam kegiatan ini yang akan kita buat videonya adalah nomor 17, dapat menjelaskan tentang lambang negara Republik Indonesia. Di raket dapat menjelaskan lambang negara dan perlakuannya, memahami Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Di terap dapat menjelaskan lambang negara Republik Indonesia di depan pasukan atau teman sebaya. Nah, ketiganya ini berurutan gitu loh. Setelah memahami lambang negara, maka mereka mampu menjelaskan di depan teman sebayanya. Nah, ini saya buat isu topik yaitu tentang Garuda Pancasila. Nah, apa kegiatannya? Yang dicontoh video nanti adalah memainkan puzzle Garuda Pancasila. Setelah itu mereka menjelaskan di depan teman-temannya. Maka dengan begitu, ramu, raket, dan terap ini bisa dilaksanakan hanya dengan 1 kali pertemuan. Dengan dikemas menjadi Garuda Pancasila begini, kita mainkan sampai tuntas, maka peserta didik menjadi lebih memahami, tapi lambang Garuda Pancasila itu bagi peserta didik lebih bermakna. Nah, dengan memahami dan lebih bermakna, maka harapannya semua ini bisa dipercepat pencapaian ramunya, sehingga pencapaian pramuka Garuda juga menjadi lebih cepat. Nah, itu yang akan kami berikan contoh, walaupun ini bukan contoh yang terbaik, tapi paling tidak saya berharap ini bisa menjadi inspirasi dan masukan buat kakak-kakak pembina di gudepnya masing-masing, sehingga kehadiran peserta didik bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena kegiatan pramuka kita adalah menarik bagi mereka. Itu tujuan utamanya. Ayo kita saksikan di video berikut ini. Namun yang belum subscribe, saya harapkan bisa subscribe, berikan like, serta komen positif, serta share kepada teman-teman yang membutuhkan di luar sana, sehingga bisa membantu kesulitan teman-teman yang ada di Gusepan. Yuk kita ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak dan adik semuanya, salam pramuka. Hari ini saya sudah berada di SD Islam Bina Insan Mulia Beru Lingi Blitar. Hari ini latihan rutin penggalang. Kita akan melirik bagaimana penggalang itu melaksanakan suatu kegiatan. Nah, sekarang akan mempelajari SKU nomor 17 dari ramu, raket, dan terap, yaitu tentang lambang negara
Republik Indonesia. Lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Yang ide yang ingin saya sampaikan adalah bahwa di dalam SK Ketua 199 tahun 2011 itu menyebutkan untuk ramu raket terap itu ternyata berkesinambungan. Sekali lagi, ramu raket terap pada masing-masing nomor itu berkesinambungan. Nah, ayo dengan Merdeka Membina yang berkesinambungan ini kita susun suatu topik-topik dasar bagaimana menyajikannya lambang negara itu. Nah, adapun materinya ada di Undang-Undang Nomor 24 2009, yaitu tentang lambang negara, bahasa, bendera negara kita. Nah, mereka sekarang sedang setelah selesai upacara pembukaan dan masih ice breaking. Nah, sekarang kita akan lihat contoh ini. Semoga ini bisa diikuti ya. Bisa diikuti bagaimana cara menyajikan SKU Ramu Raket Terap nomor 17 kita jadikan satu bahasa namanya Garuda Pancasila. Mereka sedang ice breaking dengan menggunakan lagu Garuda Pancasila. Ya, nanti kita ikuti seterusnya. Namun sentosa pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Ada di video ya. Ini masing-masing regu sudah mengatur pasal lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Sudah mengatur pasal yang akan ditempelkan di kertas. Ya, sementara masih diatur dulu seperti ini. Demikian pula kelompok lain, regu lain juga sudah mengatur itu. Itu yang saya maksudkan sekarang ada pada mereka sedang mengatur pasal berdiskusi. Nah, ketika diskusi ini mereka kan mengembangkan kemampuan untuk musyawarah, kemampuan untuk belajar berpikir kritis, bernalar kritis dan juga inovasi. Nah, disinilah pentingnya dengan metode seperti ini, mereka bisa menyusun pasal dengan secara nah, pikir harus masuk itu. Aja jujur. sudah dibaca. Upload ke bagian sini. Upload bagian tempat ya, ini nanti tempatnya di sini. Tapi disusun dulu, nggak apa-apa. Lagu Putra. Ini apa namanya? Lumba-lumba. Lagu lumba-lumba sedang berdiskusi menempel pasal dari siapa administrasi. Ini apa ini? Oh, Rabu Bandeng ya. Rabu Bandeng sedang menempel hasil diskusinya. Berarti ngelatih kreativitas, melatih bernalar kritis, melatih gotong royong. Nah, itu adik-adik sedang berproses, bagaimana belajar lambang negara. Jadi ini main tapi sekaligus belajar. Kenapa kita sebut main? Karena mereka bebas banget di kegiatan alam kita ini, mereka bebas untuk berkreasi menata pasal itu. Nah, setelah ini nanti babak berikutnya adalah mereka akan mempelajari supaya bisa menceritakan
menjelaskan kepada peserta lain di pasukan. Nah, itulah salah satu kompetensi dari Rakit dan Terap. Kalau di Ramu hanya mampu mengenal lambang negara, kemudian di Rakit menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian di yang paling tinggi di Terap adalah menjelaskan dengan teman sebaya. Ini cukup satu kali pertemuan, 120 menit sudah selesai. Itulah salah satu resep kita Merdeka Membina. Jadi materi-materi yang berkesinambungan antara Ramu Rakit Terap pada nomor yang sama kita jadikan satu pokok dasar. Tidak perlu sendiri, kamu sendiri 2 minggu lagi atau bulan depan pakai, terus bulan depannya lagi Terap, enggak harus. Jadi yang berisian ini kita sekalian kita jadikan satu. Namun untuk pelantikannya memang kamu dulu selesai 30. Rakit 30. Pelantikannya memang iya, tapi dalam penyajian materi kita merdeka mengemas suatu materi, merdeka memilih media yang digunakan, kemudian merdeka bagaimana sapinya, dan yang terakhir merdeka bagaimana mengujinya. Saya kira itu, ayo kita ikuti terus perkembangan dari akhir kegiatan ini. Tetap di hati tadi. Dari sana. Nah, sekarang adik-adik sedang berdiskusi bagaimana memberlakukan atau perlakuan lambang negara kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kita sedang belajar, nanti akan mempresentasikan. Kita akan mempresentasikan hasilnya nanti kayak apa perlakuan kita terhadap lambang negara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Retusina akan menyampaikan tentang lambang negara Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah burung garuda Pancasila. Di Indonesia, dulu saya mempunyai 17 bulu yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia, dan bulu ekor yang berjumlah 8 menandakan bulan kemerdekaan Indonesia, dan di dada burung garuda adalah perisai yang di dalamnya ada sila-sila negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Republik Kota Terbang akan menjelaskan tentang lambang negara Republik Indonesia. Lambang negara Republik Indonesia melambangkan burung garuda Pancasila. Burung garuda Pancasila memiliki beberapa bagian tubuh yang bermakna mendalam, yaitu kepala yang menghadap ke kanan melambangkan kebajikan, warna emas pada burung garuda Pancasila melambangkan kejayaan atau kemegahan. 45 helai bulu leher melambangkan tahun kemerdekaan negara Indonesia, dan bulu ekor bawah melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia 1945. 17 helai sayap kanan dan kiri melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, dan 8 helai bulu ekor atas melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Kita yang dipegang oleh burung garuda Pancasila yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Perisai pada burung garuda Pancasila memiliki beberapa Pancasila, yaitu sila 1 yang melambangkan bintang, ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga pohon beringin, dan sila keempat melambangkan kepala banteng, dan yang terakhir sila kelima yang melambangkan padi dan kapas. Bulu sayap berjumlah 17 melambangkan tanggal
17 Hari Kemerdekaan Indonesia. Bulu ekor berjumlah 8, melambangkan bulan Agustus Kemerdekaan Indonesia. Bulu dada 45, melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Dan bulu kami dari Regu Kamboja ingin mempresentasikan tentang lambang negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Garuda, lambang Garuda wajib digunakan dalam ruang, kelas, gedung, kantor, dan uang lokal. Lambang Garuda dapat digunakan di pos, surat resmi, serta atribut rencana tentang penjabatan. Larangan untuk lambang negara yaitu mencoret, menulis, dan menggambari lambang Garuda serta mengajak dan menggunakannya. Nah, ini kakak mereka sudah membuat rencana membina dengan judul adalah Garuda Pancasila. Jadi tujuannya apa, kemudian waktunya kapan, berapa, materinya, dan semuanya sudah ada di sini. Jadi ini cara mengemas materi di dalam SKU antara Ramu, Rakyat, dan Terap dalam satu pokok bahasan, yaitu Lambang Negara Republik Indonesia atau Garuda Pancasila. Nah, ini hanya salah satu contoh saja ya, kakak-kakak bisa pakai tema lain yang lebih menarik. Tapi intinya adalah nomor 17 ini, Ramu, Rakyat, Terap bisa kita jadikan satu. Nah, seperti ini. Nah, sekali lagi bagi yang membutuhkan informasi lebih detail ini bisa japri di nomor ini. Di nomor ini ya, langsung di Kak Adi Baji. Kita bisa berdiskusi, sharing demi kemajuan kegiatan pramuka kita, dan supaya kegiatan kita itu selalu diminati oleh peserta didik kita. Dan jangan lupa kakak setelah ini tolong diuji peserta didiknya, supaya apa? Penempuan SKU Ramu segera selesai, Rakyat selesai, Terap selesai, baru ke Garuda. Tetap diajikan, tetap semangat ya, tetap semangat. Akhir dari suatu kegiatan latihan adalah upacara penutupan. Seperti ini, jika sedang bersiap-siap melaksanakan upacara penutupan. Jadi biasakan diawali dengan upacara pembukaan seperti tadi, dan diakhiri dengan upacara penutupan. Karena apa? Upacara adalah sebagai alat pendidikan bela negara. Karena apa? Di situ disajikan, dikibarkan bendera merah putih sebagai simbol negara. Dibacakan Pancasila. Kemudian penegakan disiplin, latihan disiplin dalam PPB. Jadi ada pesan-pesan dari kakak pembina. Jadi itu harus tolong kakak-kakak bisa urut ya. Artinya pelan-pelan, telaten melaksanakan upacara pembukaan dan penutupan. Kenapa? Alat pendidikan yang ampuh bagi pendidikan generasi muda kita agar tetap NKRI agama. Ya, baik.